ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang kepada para ashab Akademi Al-Mawahib, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, kelas baca kitab Akademi Al-Mawahib. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Semuanya ya. Lancar semuanya ya. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan di setiap urusan. Amin ya Allah. Sehingga kita bisa istiqomah untuk belajar bersama. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian itu tadi. Kemudian nanti di pertemuan kali ini kita akan sedikit murojaah, mengulang atau murojaah istilahnya ya, bahasanya materi yang sebelumnya, yaitu bab tentang tanda-tanda i'rab rafa, kemudian tanda i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm. Dan kita akan latihan atau kita akan bikin peta konsepnya bersama-sama. Karena kalau bersama-sama itu lebih seru ya, lebih apa ya? Lebih ramai, lebih enak. Yang mana peta konsep ini nanti kita akan gunakan untuk sebagai latihan untuk menghafalkan tanda i'rab. Sebelumnya i'rab, oke, saya akan share screen. Atau sebelumnya Bapak punya pertanyaan atau usulan tentang materi yang sebelumnya? Silakan yang punya pertanyaan atau apa, silakan sebelum kita lanjut. Recording in progress. Baik, bagaimana? Apakah ada pertanyaan Bapak? Kalau begitu bisa kita lanjut. Jadi saya ulangi, tadi belum saya rekam. Kita akan mengulang pertama pada pertemuan kali ini. Kita mengulang sedikit materi yang sebelumnya. Kemudian kita akan bikin peta konsep. Itu yang pertama. Oke, saya akan share screen ya. Langsung share screen. Apakah layar saya bisa dilihat, Bapak? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Bisa, Bisa ya? Oke. Baik. Bismillah. Ini nanti kita akan bikin peta konsepnya di sini. Saya akan ke materi yang ke-8. Oke, kita akan mengulang sedikit. Materi yang ke-8. Sebentar, ada pertanyaan. Bisa dilihat. Baik. Video saya jelas ya? jelas. Jelas, Ustaz. Oke. Kalau sekiranya tidak ada keramaian, silahkan bisa diaktifkan mic-nya. Karena di sini nanti kita akan saling tanya jawab, ya, lempar jawaban, lempar pertanyaan. Oke, bab tanda i'rab sebelumnya, ya, pengertian dari i'rab itu apa kemarin, Pak? Siapa yang ingin menjawab? I'rab kemarin itu apa, Pak, pengertiannya? Perubahan akhir kalimat. Itu namanya i'rab. Disebabkan oleh beberapa amil. Baik amilnya itu tampak atau tidak tampak atau dikira-kirakan bahasanya seperti itu. Jadi fokus kita itu di akhir kalimatnya. Itu. I'rab itu di akhir kalimatnya, bukan di depan, bukan di tengah. Kalau di depan dan di tengah itu pembahasan ilmu shorof. Itulah perbedaannya ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ilmu nahwu itu membahas tentang akhir kalimat. Kalau shorof membahas tentang depan dan tengah suatu kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah bermakna lafaz atau kata, Pak, ya. Kemudian tanda i'rab atau pengertian i'rab ada berapa? Kemarin ada berapa, Pak? I'rab ada 4 ya. Suaranya putus-putus. Ya. Ada Suaranya 4, terputus. Suaranya terputus-putus. Bentar ya. Di saya jelas, alhamdulillah, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Mungkin sinyal ya. Baik, masih jelas, sudah jelas suaranya. Ustaz. Sudah ya? Jelas, Ustaz. Oke. I'rab kemarin ada berapa, Pak? I'rab kemarin? Ada 4. Bagian i'rab. Ada 4. Pertama apa, Pak? Pertama Rofa, nasab, jar dan jazm. jazm. Kita ke i'rab yang pertama adalah i'rab rofa. Pengertian dari rofa adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan dhamma atau pengganti
doma. Jadi perubahan akhir kata ya, maksudnya perubahan di akhir ini ditandai dengan doma atau pengganti doma. Berarti dari sini, dari definisi ini bisa kita dapati tanda aslinya rofa adalah doma. Tanda penggantinya nanti doma itu atau rofa punya tanda lainnya selain tanda doma. Ya, jadi rofa itu identik dengan doma. Kemudian i'rab rofa ada 4. Yang pertama adalah doma, wawu, dan alif dan nun. Betul Pak ya? Betul. Oke, kita akan langsung bikin peta konsepnya aja. Di sini saya akan Bapak yang mendikte, saya yang akan menuliskan di sini peta konsepnya. Setuju Bapak? Setuju. Setuju. Oke, saya akan sebentar. I'rab. Sebentar ya Pak ya. Bapak Ibu, terima kasih Bu Helmi atas penjelasan secara lisan ya Bu, secara langsung meskipun suratnya sudah sampai ke tangan Bapak Ibu semua terkait dengan penundaan kita di tanggal 4 insya Allah nanti kita akan PTM. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya untuk yang orang tua dan juga komite. Kalau sudah jelas berarti kita akan hanya Bapak Ibu guru aja ya Bu yang masuk ke rapat ini ya. Saya akan mendapatkan aja. Oke, pertama ke i'rab rofa. I'rab rofa punya berapa tanda Pak kemarin? Punya 4 Tanda. 4 tanda ya. Oke, saya akan tulis di bawah di sini sebentar. Ini nanti biar enak aja Pak ya. Kita kalau begitu tuh biasanya tambah seru aja. Oke. Saya akan bikinkan formatnya dulu. Yang pertama tanda rofa apa Pak kemarin? Doma. Doma. Ya. Kemudian yang kedua Wawu. wawu. Yang ketiga Alif. Alif, Ustaz. alif. Ya, alif. Yang terakhir adalah Nun. nun. Nun ya, yang terakhir. Ya. Nah, doma menjadi tanda rofa di mana saja Pak kemarin? Ada 4 Ustaz. Ada isim mufrad. Isim mufrad. Isim Ustaz. mufrad. Mufrad ya. Oke. Sebentar ya Pak ya. Ya. Isim Mufrad. mufrad. Kemudian Jamak taksir. jamak taksir. Dan yang ketiga Jamak muannas salim. jamak muannats salim. Yang keempat Fi'il mudhari. yang murni. fi'il mudhari. Ya, jadi doma. I'rab rofa punya 4 tanda. Pertama doma. Doma menjadi tanda pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan kemarin tidak bersambung dengan apa? Alif isnain. Sesuatu yang mewajibkan binaknya atau tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan berubah. Nah, kita akan coba cek di sini ya. Jamak mudzakkar salim ini tanda apa ini? Yang tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binaknya atau mengganti i'rabnya. Oke. Yang mewajibkan bina itu ada 2 yaitu nun niswah dan nun taukid. Ini mewajibkan bina. Maksudnya ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, hukumnya fi'il mudhari menjadi fi'il yang mabni. Itu Pak ya.
Ya. penjelasannya kemarin. Kita ke contoh aja, Pak. Kita contoh masing-masing contoh. Isim mufrad contohnya apa, Pak? Ja'a Muhammadun. Apa, Pak? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ja- Ja'a Muhammadun. Hah? Muhammadun. Oke, nanti mohon dikoreksi jika ada yang salah, Pak ya. Sebentar. Untuk jamak taksir contohnya, Pak? Qoma'atul labu. Qoma Qoma'atul labu. Abdullah. Qoma'atulabu. Abdullah. Qoma'atulabu. Begini, Pak ya? Betul ya? Oke. Jamak muannats salim contohnya, Pak? Zahabat al-muslimatu. Ja'a Jaat kali Kak. Ja'at ya? Oh ya, betul. Jaat. Sip. Ja'at Muslimatu. muslimatu. Seperti ini, Pak ya, contohnya ya? Oke. Biasanya kalau kita bikinnya bersama, ini nanti kita akan lebih mudah, lebih mengingat. Seperti itu, Pak ya. Ntar saya akan tata. Nah, untuk yang fi'il mudhari. Contohnya? Yansuru. Apa, Pak, contohnya? Yansuru. Selain yang suruh. Muhammad Dengan- Yazhabu. Bagaimana, Pak, contohnya? Yadribu misalnya ya. Atau Iya, yaktubu aja, yaktubu. Ya, Siapa yang yaktubu? Muhammadun misalnya ya. iya. Muhammadun. Nah, oke. Jadi di sini koma menjadi tanda i'rab rafa pada 4. Itu isim mufrad, kemudian jamak taksir, dan jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang sahih akhir maksudnya ya. Kita pindah, nanti saya akan tata kembali. Di sini nanti akan saya perbaiki nanti. Kita kepindah ke tanda i'rab rafa yang kedua. Wow, Ustadz. wow menjadi tanda rafa di mana, Pak? Ustadz, sebelum lanjut boleh usul, Ustadz. Silakan. Bagaimana kalau di situ untuk Silakan. VL-nya itu bagaimana kalau di situ kalau VL-nya dibuat sama aja, Ustadz. Jadi kita gampang untuk membedakan, Ustadz. Contohnya kalau misalnya ja'a itu nanti membentuk fi'il mudhari'nya susah, mungkin apa semuanya di bawah menekan kataba Muhammadun, kemudian kataba tulabun misalnya seperti itu. Jadi sampai bawah nanti kita akan lebih gampang bedanya di mana sih gitu, Ustaz. Oh, maksudnya cuma pakai satu fi'il saja, seperti itu. Iya, tadi untuk membedakan aja. Jadi nanti kan ini apa namanya? Jadi kalau untuk membedakan artinya kan sini kan pakai misalnya kita mau pakai fi'ilnya yang fi'il yang masih Mudah. selamat lah, artinya tidak ada huruf ilatnya gitu loh, Ustaz. Maksudnya gitu Oh, aja. baik. Oke. Dari yang isim mufrad kita akan mengganti ja'a menjadi apa? Dengan apa? Misalnya samain aja, Kataba. Ustaz. Kan di sini fi'il mudhari'nya udah yaktubu, mungkin kita bikin di kataba misalnya gitu. Kataba aja ya. Kataba. Ya. Kataba. Bisa. Kataba Muhammadun. Ini Ya. juga kataba. Sama ya, Ustaz gitu. Nanti untuk muannasnya jadi katabat al-muslimat kan gitu. Betul sekali.
Begini Pak ya? Iya Pak. Ya ini usulan saya, bagaimana dengan teman-teman saya nggak ngerti ya. Bagaimana teman-teman? Saya setuju, Ustaz. Setuju ya? Oke. Yang lain Karena yang sebenarnya yang atas itu yang kita perhatikan itu Muhammadunnya. Ya. Kemudian jamak taksir yang kita perhatikan itu labnya. Kalau jamak muannas salim itu muslimatunya. Tapi kalau yang keempat ini fi'il mudhari'nya. Tapi tidak apa-apa. Untuk membedakan saja. Ya. Oke. Kita ke contoh yang kedua atau tanda yang kedua adalah apa Pak? Wawu menjadi tanda rofa di mana Pak? Jamak mudzakkar salim Ustaz. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Dan asmaul khamsah. Terima kasih Bu Jenny ya. Ya Bapak dan Ibu, mohon bantuannya ya putra-putrinya agar roknya tidak dijadikan spa dan yang laki-laki juga tidak dijadikan celana pensil. Ya. Jamak mudzakkar salim. Ini Pak ya? Bagaimana tuh kalau Iya, Pak. Dan asmaul kalau saya sih biasa khamsah. orang tuanya suruh anterin roknya yang enggak tepat. Itu ya Bu Jenny. Itu sih asmaul ya, itu udah dilaksanakan. khamsah. Pertama kita Betul ini Pak ya? Betul ya? Iya, Ustaz. Oke, contohnya yang jamak mudzakkar salim. Kita telepon orang tuanya. Kita pakai kata ba juga ya? Kirim ya bajunya yang Tidak Boleh apa-apa. Ustaz. Boleh Ustaz kalau Kata biar ba sama. jamak mudzakkar salim. Apa contohnya? ya kita suruh beli baru. Kadzaba al-muslimuna. Al-muslimuna. Tuh. Jadi kalau Al dipanggil undang orang tuanya. mus Ya, baik. Makasih. Li Rambut juga ya, khusus laki-laki. muna. Oke. Jadi kalau di sini nanti kita kalau ada silakan bertanya ya. Kalau ada yang kurang tepat misalnya atau ada yang salah saya akan dikoreksi. Yang asmaul khamsah contohnya. Apalagi Pak Kosep tuh ngirit sampo deh. Contohnya asmaul khamsah. Misalnya pakai kata apa lagi itu nggak apa-apa Tat. Misalnya kata apa abuka, kata apa akuka, misalnya gitu Tat. Bapak Ibu, andai kata misalnya Oke. menyamakan resepsi, Kata apa? andai kata yang Abuka. dikirimkan oleh kesiswaan Abuka ya, Bapak, betul. atau hilang, bisa dikonfirmasi ke wali kelas Bapak Ibu nanti diberikan. Kita masih ada waktu kurang Abuka. lebih seminggu lagi bisa menyiapkan Wawu. anak-anak kita Oke. untuk Apakah ada tempat ketiga untuk wawu? salah seperti Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Bapak Ibu. Ya, kalau cuma untuk dua itu kan yang udah karena Oke, sama kita asmaul ke tanda khamsah. yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah Cukup kayaknya Bu, kita Alif. alif. Alif menjadi tanda rofa untuk siapa? Atau tempatnya di mana? kita akan berlanjut ke agenda yang kedua terkait Gimana, Pak? BK SMA 3 pekan ini. Misalnya nanti kita Yaitu isim akan musana diskusikan Ustaz. Bapak Ibu guru. Sana. Jadi kami Isim mohon musana kepada Ustaz. Bapak Ibu Musana. Isim musana. akan room ini mungkin ya Bu. Oke, atau isim tasniah ya. Kita bisa Atau isim Ya. musana aja ya. sekali lagi, Bapak Ya. Ibu mungkin bisa Musana. istirahat atau bisa Contohnya, Pak. melakukan yang lainnya. Kami ucapkan terima Muslimuna kita ganti menjadi apa? kasih atas waktunya. Muslimani. Muslimina. Muslimah ini. Muslimah ini atau muslimani? Ya, Muslimani. muslimah ini. Muslimani. Muslimani atau muslimah ini? Muslimani. Muslimah, Muslimani Ustaz. Muslimani Ustaz. muslimani karena kita pakai alif. Kalau Alif, muslimah ini berarti itu ya kan? Iya, pakai Betul, ya, betul ya. ya. Betul ya? Iya, Ustaz. Oke, ada tempat yang kedua untuk alif. Tidak ada Ustaz, hanya untuk satu aja Ustaz. Oke, untuk nun. Untuk nun. Untuk menjadi tanda rafa untuk siapa? Silakan. Fi'il mudhari' Ustaz. Fi'il mudhari yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang dia disandarkan pada alif istain atau wawu jama'. Atau ya mu'annas mukhatabah. Ya pada ya mu'annas mukhatabah. Ketika fi'il ini disandarkan kepada alif tasniyah atau kepada wawu jamaah atau kepada ya mu'annas mukhatabah, fi'il ini disebut fi'il apa, Pak? Af'alul Mutaati. Af'alul khamsah Ustaz. khamsah. Af'alul khamsah Ustaz. Iya betul. Ya, betul ya? Af'alul khamsah. Betul Ustaz. Af'alul Ya. khamsah.
Jadi Ya. kita ulangi, af'alul khamsah itu kalau begitu apa Pak definisinya? Adalah fi'il mudhari yang yang disandarkan bersambung kepada alif tasniyah atau atau wawu jamaah atau ya mu'annas ya mu'annas mukhatabah. mukhatabah. Betul ya Pak ya? Sahih. Ya. Oke. Contohnya misalnya kalau Apa lu kosa masih sering Oke. balik Ustaz? saya akan buatkan kata pelakunya dulu, nanti silakan cocokkan kata kerjanya. Siap? Saya akan membuat at-tullabu. At-tullabu, silakan dicari kata kerjanya yang sesuai dengan at-tullabu. Fi'il mudhari tentunya. Iya. Misalnya at-tullabu menulis, para murid menulis, bagaimana jadinya? Yaktubu. Bagaimana Pak? Apa? Yaktubuna. Betul? Iya. Oke. At-tullabu Yaktubuna. Nah, begini Pak ya, betul? Ya, betul. Ya. Oke. Yaktubuna ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari kata yaktubu, kemudian dia disandarkan dengan wawu atau disambungkan dengan wawu jamaah. Nah, ketika dia seperti ini, maka tanda rofaknya adalah dengan nun. Ya. Jadi selama fi'il mudhari seperti ini, dia tidak kemasukan huruf nasab dan huruf jazm. Bab selanjutnya kita akan bahas huruf nasab dan huruf jazm. Maka fi'il mudhari hukumnya selalu dibaca rofa. Tanda rofaknya dengan apa Pak? Yaktubuna tanda rofaknya Wawu Ustaz. dengan wawu. Wawu. Dengan wawu ya, betul Pak? Ya. Ya. Kalau yaktubuna, kalau al-muslimuna, ini tanda rofaknya dengan apa Pak? Wawu Ustaz. Al-muslimuna. Wawu Yang ya. wawu. Wawu Ustaz. Kalau asma af'alul khamsah yaktubuna, tanda rofaknya dengan apa? Wawu juga, Ustaz. Kok wawu? Bukan nun. Apa Dengan nun bedanya? Ustaz. Dengan nun Ustaz. Padahal di atas kita ada nun. Kenapa Dengan pakai nun wawu? Ustaz. Dengan nun Ustaz. Ya, atas ada nun. Kenapa kita pakai wawu? Betul? Dengan nun Ustaz. Betul Ustaz. Dengan nun. Ustaz. Oke, ini untuk tanda rofak. Bagaimana? Apakah masih ada atau sudah selesai ini tanda rofak? Udah habis Ustaz. Mungkin Sudah ya? perlu dimurajaah sendiri dengan contoh-contoh yang lebih banyak Ustaz. Dengan contoh-contoh yang lebih banyak ya. Biar kita nanti, lebih tahu gitu Ustaz. Nanti boleh nanti silakan misalnya buat contoh yang ini ditambahi, silakan misalnya disalin ya. Silakan Anda tambahkan contoh yang banyak gitu. Ya, nanti kita akan carikan contohnya juga. Ini hanya untuk tabel ya. Untuk mempermudah. Jadi nanti Anda pertama hafalkan yang sisi kiri dulu. Baru yang tengah, baru yang sisi kanan. Seperti itu ya cara menghafalkan. Jadi dalam satu lembar itu sudah mencakup semuanya, sudah mencakup tanda i'rab rofa semuanya. Baik, kita berpindah ke tanda yang selanjutnya. Ustaz, ada pertanyaan dari saya Ustaz. Silakan. Untuk yang i'rab rofa dengan tanda nun ya Ustaz. Itu Ya. kan af'alul khamsah ya Ustaz. Af'alul khamsah itu gimana supaya cepat untuk menghafal ya Tat al-hamdul khamsah itu Tat, kan kita sering lupa ini Tat al-hamdul khamsah itu ya. Jadi begini Pak, nanti af'alul khamsah itu aslinya dari kata fi'il mudhari kan. Tadi Ya, kan betul. definisinya fi'il mudhari. Sekarang Betul. Anda cari fi'il mudhari dulu. Kemudian oke, mungkin kita tuliskan di sini, Pak. Kita tuliskan sekalian biar mudah bagaimana. Setuju tidak? Tafadhol. Setuju ya? Oke. Saya akan ke slide selanjutnya. Di sini saya akan buat judul af'alul khamsah. Oke.
Di sini tadi kan af'alul khamsah, fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Wawu bersambung dengan alif wawu jamaah. tasmiyah, wawu jamaah atau ya muannas mukhatabah. Alif tasniyah. Alif tasmiyah. Terus yang ketiga Ya muannas mukhatabah. Muannas mukhatabah. Begini Pak ya, betul ya? Iya, Tat. Oke. Jangan khawatir, ini sudah saya duplikat Pak ya, ini. Ini tabel yang slide yang inilah. Kemudian oke, saya akan hapus ini dulu. Ini cara untuk mudah menghafal Asmaul Khamsah. Saya akan buatkan caranya. Sepuluh menit lagi ini akan selesai. Nanti kita ganti link Pak ya. Siap-siap ganti link Pak ya. Silakan standby di grup ya. Di grup. Bukan ini sih. Di grup yang ini. Coba ya. Mohon maaf saya belum punya yang pro, saya belum sempat. Oke. Di sini af'alul khamsah adalah pengertiannya kan adalah fi'il mudhari yang sambung dengan af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang sambung dengan wawu jamaah, alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Betul Pak? Betul ya? Nah, sekarang fi'il mudhari'nya kita buat contoh dulu. Misalnya di sini di atas sendiri fi'il mudhari' contohnya adalah apa Pak? Kita yang akan buat jadi af'alul khamsah. Yaktubu aja, Tat. Kata apa yaktubu tadi? Fi'il apa, Pak? Bagaimana? Misalnya yang ambil yang tadi aja kan tadi kata apa, kita panggil aja kata apa yaktubu gitu aja. Yaktubu aja ya, pakai yaktubu ya? Iya. Iya. Oke. Yaktubu. Kita punya kata kerja yaktubu. Ini sebagai kata dasarnya kan ya, betul ya? Iya, Tat. Kita perbesar. Nah, kata yaktubu kita akan sambungkan dengan wawu jamaah. Dengan wawu jamaah. Jadinya bagaimana, Pak? Yaktubuna. Ketika nanti ada bab domir, khususnya di bab tabel domir, ada bentuk-bentuk yaitu yaktubuna dan taktubuna. Saya akan langsung saja buatkan contoh ya Pak ya. Ketika fi'il mudhari ini bersambung dengan wawu jamaah, dia akan punya dua kemungkinan, yaitu yang pertama adalah yaktubu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah taktubuna. Kita tinggal mengganti yang depan saja. Taktubu. Nah, bisa dipahami Pak dari sini Pak? Bisa. Ketika fi'il mudhari yaktubu bergandeng dengan wawu jamaah, dia punya dua kemungkinan yaitu yaktubuna dan taktubuna.
Karena yaktubuna ini untuk mereka, ketika mereka menulis, itu bahasanya adalah yaktubuna. Kalau kalian menulis, itu adalah taktubuna. Betul, Pak? Betul. Betul, Pak ya? Betul, Ustaz. Halo, Bapak? Ya, Bentar, betul. Ustaz. Coba diulang tadi, Ya, Ustaz, oke, kita pertanyaannya lanjut apa? ke alif tasniyah. Pertanyaan saya tadi apa? Ketika Yaktubun. Hah? yaktubu gandeng dengan wawu jamaah, dia punya dua kemungkinan. Satunya adalah yaktubuna, karena wawu jamaah, ini jamaah di sini kan jamak ya maksudnya. Maksudnya Betul. berarti di sini orang banyak, betul? Betul. Nah, orang jamak itu ada dua kemungkinan. Mungkin jamak orang ketiga, yaitu mereka, atau jamak orang kedua, yaitu kalian. Betul, Pak? Kalian. Betul. Ketika mereka, kita menggunakan yaktubuna. Hum yaktubuna. Mereka sedang menulis. Kalau kalian, antum Taktubuna. taktubuna. Betul, Pak, di sini? Betul. Ya. Berarti wawu di sini wawu jamaah. Wawu jamaah ada dua. Sekarang kita ke alif tasniyah. Kita ke alif tasniyah. Alif tasniyah sama. Kita tinggal menambahkan alif. Punya dua kemungkinan juga. Pertama adalah yaktubani. Yang kedua adalah taktubani. Betul, Pak? Betul. Ya, jadi kan kita punya orang kedua dan punya orang ketiga. Kalau mereka dua orang itu menulis, kita pakai yaktubani. Tapi kalau kalian berdua menulis, itu pakai taktubani. Oke, yang ya muannats mukhatabah ini alif tasniyah. Nah, alifnya di sini alif tasniyah untuk dua orang. Dua orang itu ada dua kemungkinan. Mungkin orang ketiga atau orang kedua. Ketika orang ketiga, dia kan hasilnya, mereka berdua kan, kita pakai yaktubani. Untuk orang kedua, yaitu kalian berdua, kita pakai taktubani. Betul, Pak? Tanya, Ustaz. Silakan. Betul. Biasanya kalau tak untuk perempuan, biasanya untuk mu'annas biasanya. Bagaimana? Kalau Bisa. yang tak biasanya untuk perempuan. Nah, taktubani juga bisa untuk mereka berdua yang menulis. Betul, Pak? Seperti itu? Betul. Betul ya? Mereka berdua perempuan itu pakai taktubani. Betul ya? Betul. Oke, kita ke ya muannats mukhatabah. Ya itu artinya ya, muannats itu perempuan, mukhatabah adalah orang yang diajak bicara. Berarti perempuan yang diajak bicara. Berarti orang berapa, Pak? Orang satu. Perempuan satu, itu rumusnya menjadi dari kata yaktubu itu menjadi taktubina. Taktubina. Betul, Pak? Betul. Nah, dari sini kita punya 5 fiil ya, maaf, tangan kanan. Maka 5 fiil ini disebut dengan af'alul khamsah. Af'al itu artinya fiil-fiil, khamsah yang 5. Paham, Pak, di sini? Fiil-fiil yang 5 itu di mana didapatnya? Dari sini, yaitu fiil mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah, kemudian yang bersambung dengan alif tasniyah, dan bersambung dengan ya muannats mukhatabah. Jadi kita tinggal menghafalkan yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani, taktubina. Nah, setelahnya tinggal Bapak latihan merubah atau mengganti fiil dasarnya. Coba kita ingin ganti dengan fiil yang lain. Diganti dengan fiil apa, Pak? Doro, Pak. Misalnya diganti dengan apa ya? Yakulu. Berarti menjadi af'alul khamsahnya yakulu itu menjadi apa saja, Pak?
Yakuluna, 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 takuluna, kemudian yak yakulani, yakulani, kemudian takulani, takulani, kemudian takulina. takulina. Itu kalau yakulu. Kita ke fiil yang lain. Setuju? Setuju. Tujuh, Tat. Apa? Fiil yang lain misalnya. Dhahaba. Yadhabu misalnya. Dhahaba yadhabu artinya pergi. Berarti Yadhab- menjadi apa saja? Yadhabuna, Yazhabuna. Guna, kemudian Tadhabuna. Tadhabuna. tadhabuna, kemudian Yadhabani. habani, yadhabani, kemudian Tadhabani. tadhabani, Habani. kemudian tadhubina, tadhabina, ya, bukan Takhabina. tadhabina. Karena kita tetap kalau ya zahaba kan yadhabu. Kalau yaktubu kan yaktubu. Di sini kan taknya memang dari awal ditoma. Ya, kalau yadhabu hak dari awal di fathah ya kita harus fathah. Seterusnya. Betul, Pak? ya. Oke. Kita kembali ke tanda atau melanjutkan ini dulu? Oke. Apakah suara saya bisa didengar, Pak? Bapak, mohon Didengar. Suara Jelas. bisa, Tat. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas. Bisa, Ustaz. Bisa didengar, Dengar, Ustaz. Tat. apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Tat. Ya, bisa. Kok saya tidak bisa mendengar suara Bapak ya? Balikan ya, Tat. Kita lanjut, Pak ya? Jangan, Tat. Siap, Ustaz. Oke, kita lanjut ke tanda i'rab nasab atau melanjutkan sedikit yang ini? Langsung Kita nasab ke- aja. Langsung nasab ya? Iya. Oke, kita ke i'rab nasab. I'rab nasab tandanya ada berapa, Pak? Sebentar. Tandanya ada berapa i'rab nasab, Pak? Ada Ada 5, lima, Ustaz. Ada 5. Yang pertama adalah Fathah. fathah. Yang kedua adalah Alif. alif. Yang ketiga adalah Alif. Kasroh. kasroh. Yang keempat adalah Ya. ya. Yang kelima adalah Membuang nun. Membuang. Atfun nun, Ustaz. membuang nun. Betul, Pak ya? Suara saya bisa didengar, Pak ya? Bisa. Apakah Bisa, terputus-putus nggak? Enggak, Ustaz. Jelas, Ustaz. Lancar, Tat. Bentar. Sepertinya sinyal saya yang bermasalah karena suara Bapak terputus-putus. Tapi sudah normal kembali, Pak? Sudah. Oke. Kita mulai dari fathah. Fathah menjadi tanda nasab di mana? Di berapa tempat, Pak? Ada tempat. 3 tempat, Ustaz. Di 3 tempat. Apa saja, Pak? Di mufrad. Yang pertama adalah isim Mufrad. mufrad. Betul? Betul. Tat. Ya, betul, Pak. Betul. Contohnya Pak. Contohnya dorobtu atau Korok tu kita, Pak. qora'tul kitaba, bisa. Qora'tul ya. Qora'tul Kita. kitaba. Berarti ini ya, isim mufrad. Kemudian yang kedua, tempatnya yang kedua menjadi
fathah menjadi tanda nasab di mana, Pak? Fathah, mufrad, jamak, taksir. Contohnya adalah apa? Pakai fiil yang sama. Bagaimana, Pak? Kita mau pakai fiil yang sama apa enggak, Tat? Sama yang tadi enggak ya? Terserah. Kalau misalnya bisa yang sama juga boleh. Korok itu apa misalnya? Yang jamak. Korok itu apa, Pak? Korok itu apa, Pak? Contohnya yang jamak. Korok itu sama taksir. Lagi mikir. Korok itu Susah ini. kitab, jamaknya kitab apa, Pak? Jamaknya kitab apa? Kutubun. Berarti korok itu Kutubun. kutuba. Karena kita pakai fathah, Pak. Iya, kutubah. Kutubah, Ustaz. Nah, kok kutubun? Kutubah. Ya. Karena kita bahas tentang fathah. Fathah. Betul, Pak? Betul ya? Ya. Oke, kita ke tanda yang ketiga. Apa, Pak? Fiil mudhari yang murni. Tepatnya, sebentar. Fiil mudhari yang murni. Fiil mudhari murni. Betul, Pak ya? Betul. Contohnya Ayak tuba. ayak ro'a, kita pakai qira'a ya. Ya, qira'a. Ayak ro'a. Nah, kalau nasab fiilnya harus kemasukan huruf nasab agar bisa dia dibaca Ya, nasab. nasab. Contohnya an, Lan. yak, ro'a. Betul, Pak? Anyak ro'a ya. Betul. Oke, kita ke tanda yang kedua. Alif menjadi tanda nasab di mana, Pak? Di berapa tempat? Satu tempat. Pak? Berapa tempat? Di Asmaul Berapa Khamsah. tempat, Pak? Satu tempat. di Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Betul ya? Sebentar, saya akan cari di sini aja. Asmaul Khamsah. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah Qara'a abuka. Abaka. dorobtu. Boleh kita pakai fi'il dorobtu? Boleh. Dorobtu akhoka misalnya. Ya, akhoka. Dorobtu Apakah ahoka? Ahoka. akhoka. Betul, Pak ya? Akhoka dia menjadi objek dan objek itu hukumnya nasab, maka tanda nasabnya dengan alif. Kenapa Tapi pakai alif? kasihan. Karena akhoka termasuk asmaul khamsah. Betul, Pak ya? Tapi kasihan, Ustaz. Bagaimana? Kasihan, Ustaz. Bagaimana, Pak? Kasihan itu dipukul, Ustaz. Bagaimana? Maaf, Kasihan kalau suaranya artinya terputus-putus. kasihan. Kalau dari artinya jadi kasihan, Ustaz, karena dipukul, Ustaz. Sebentar, Pak ya. Mohon maaf, saya akan cek audio saya dulu, sound saya dulu. Karena terputus-putus. Jadi tidak bisa mendengar suara Bapak dengan jelas, alias tidak bisa mendengar pertanyaan dengan jelas. Baik, silakan diulang coba, Pak. Saya akan. Kasihan dari artinya, Ustaz, kalau darabtu akhoka. Oh, dorobtu akhoka. Ya, ini Iya. artinya dorobtu dari kata doroba, memukul kan? Kalau dorobtu berarti saya memukul. Mukul, Akhoka. saudara.
Ya. Jadi di sini nanti terjemahnya kita nyusul ya. Di sini sementara kita bikin secara umum dulu. Nanti saya akan terjemahnya. Betul ya Pak ya? Iya, Ustaz. Kita ke kasro. Kasro. Alif ada lagi tempatnya selain Asmaul Khamsah? Enggak ada, Ustaz. Satu aja. Kasro menjadi tanda nasab di mana, Pak? Jamak muannas salim, Ustaz. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Begini Pak ya. Contohnya Pak. Contohnya apa misalnya? Bapak ingin pakai kata kerja apa misalnya? Kita ingin objeknya jamak muannas salim. Misalnya muslimina. Marartu atau Ra'aitu muslimati. Ra'aitu jamak muannas salim contohnya apa? Al-muslimati. Betul Pak ya? Nah, al-muslimati karena dia menjadi objek penglihatan. Ra'aitu itu artinya saya melihat. Al-muslimati para muslimat. Nah, karena musliman jadi objek maka dia dibaca nasab. Nah, tanda nasabnya adalah apa Pak? Kasro. Kenapa kasro? Karena al-muslimati termasuk jamak muannas salim. Betul Pak ya? Betul. Kita ke tanda yang ketiga atau yang keempat yaitu ya. Ya menjadi tanda nasab di mana Pak? Di dua tempat. Betul? Betul. Dua apa tiga? Dua apa tiga? Dua. Apa saja? Jamak Dua. salim. Apa saja Pak? Isim tasniyah dan jamak, Ustaz. Jamak salim. mudzakkar salim. Contohnya muslimina. Ra'aitu muslimina. Muslimina. Betul Pak? Betul. Ya. Ra'aitul muslimina. Muslimina. Ya. Tidak boleh ra'aitul muslimuna karena kalau muslimun itu rofa. Sedangkan muslimina dia objek dan objek itu hukumnya nasab. Tanda nasabnya dengan ya. Kenapa? Karena muslim termasuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau nasab dengan ya. Betul Pak ya? Oke, Ya. Tempat yang kedua miliknya ya apa Pak? Musanna, Ustaz. Isim Mutsana. Isim musanna. Betul Pak ya? Contohnya muslimina kita tinggal mengganti harokat. Di sini kita tinggal mengganti harokat menjadi apa Pak? Roh itu apa Pak? Muslimaini. Betul sekali. Muslimaini. Maini. Ini Pak ya? Betul ya? Nah, Ya. jadi kalau contohnya sama, nanti kita bisa membedakan. Kalau muslimina ini jamak, muslimaini ini musanna. Betul Pak ya? Nah, membuang nun menjadi tanda nasab di mana Pak? Di satu tempat saja. Ya. Di Af'alu khamsah, Ustaz. Di Af'alu khamsah. Khamsah. Af'alul khamsah. Contohnya Pak, yaitu fi'il mudhari yang kemasukan huruf nasab. Contohnya at-tullabu, At-tulibuna. at-tullabu. Saya punya huruf nasab an misalnya. Nah, sekarang silakan ditambahkan af'alul khamsah. Ayo, dari kata kita ingin ngomong tulab pergi, Pak. Nah, bahasa Arabnya pergi itu apa, Pak? An adhab, an zahabu, an yadhabu.
An yadhabu. An yadhabu. An yadhabu. An yadhabuna atau yadhabu, Pak? Yadhabu. Karena Ada alifnya. menghilangkan nun, Ustaz. Nunnya mati, nunnya hilang. Karena nunnya hilang. Betul sekali. Masya Allah. An yadhabu. An yadhabu. Ada wawu, kemudian ada alif. alif. Nah, atulabu an yadhabu. Begini Pak ya, betul ya? Ya. Ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke tanda i'rab selanjutnya, yaitu i'rab jar. Apakah ada pertanyaan di sini, Pak? Lanjut, Pak. Lanjut, Ustaz. Lanjut ya, siap. Oke, saya akan copy dulu. I'rab jar. I'rab jar punya berapa tanda, Pak? 3, Ustaz. Punya berapa? 3. 3 tanda. 3 tanda. Yang pertama apa, Pak? Kasroh. Tanda asli kasroh. Kasroh dulu, Ustaz. Kasroh. Yang pertama adalah kasroh. Kasroh. Yang kedua? Ya, Ya, betul. ya dan fathah. Yang ketiga? Fathah. 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 Betul, Pak? Betul, Ustaz. Kasroh, ya, dan fathah. Oke. Kasroh menjadi tanda jar di mana saja, Pak? Isri mufrad. Tempat, Ustaz. Tiga tempat. Di 3 tempat. isim, Isim Ya, mufrad, mufrad. tetap di isim mufrad, dan jamak taksir, Jamak jamak taksir. taksir, dan jamak muannas salim. dan apa, Pak? Dan jamak muannas Jamak salim. muannas salim. Jamak muannas salim. Ya, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Oke, sudah selesai. Isim mufrad contohnya, Pak? Contohnya, Kata betul. aku pergi dengan murid. Apa bahasa Arabnya? Aku pergi dengan Aku pergi. Zahabtu. Dahabtu betul. ditulab. Dahabtu Dengan siapa, Ustaz? Murid. betul Murid. pitolibi. bito Talibin. bitolibi. Tolibi. Marutu bitolibi. Betul ya, Pak ya? Betul ya? Ya. Oke, kita ke jamak taksir. Contohnya, kita pakai dahaba juga, dahabtu. Dahabtu Betul. Bitolibina. Bukan. Bi apa, Pak? Jamak bitulabi. taksir. Jamak taksir. Bitolibina atau bitulabi? Bitulabi. Bitolabi. Bitulabi. Oh, ada yang kurang. Seperti ini, Pak ya? Betul ya? Ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Oke. Kalau jamak muannas salim tinggal mengganti di sini dhahabtu dengan siapa? Bitolibat. Bitolubat. Bitolibati. Bitolibat. Bitolibati. 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 Betul, Pak? Seperti ini ya? Betul ya? Betul, Ustaz. Oke. Ada lagi tempatnya, Pak, kasroh? Selain 3 ini? Sudah, Ustaz. Oke, kita ke ya. Ya menjadi tanda jar di mana, Pak? Di 3 tempat. Di 3 tempat juga, Ustaz. Di 3 tempat. Berapa? Berapa tempat? 3 3 tempat.
Apa saja, Pak? Isim musanna, Ada jamak mudzakkar salim, kemudian ada isim musanna, dan ada asmaul Asmaul khamsah. khamsah. Betul, Pak ya? Betul ya? Iya. Betul. Suara apa itu, Pak? Maaf, ada anak saya anggap maafkan. Sebentar. Jamak mudzakkar salim, isim musanna dan asmaul khamsah. Contohnya jamak mudzakkar salim apa, Pak? Kita pakai muslimina, kita tinggal mengganti kata kerjanya saja ya. Dhahabtu, kita ganti dengan dhahabtu, Pak ya. Ya. Dhahabtu bil muslimaini. Muslimina, bukan muslimaini. Dhahabtu bil Dhahabtu bil muslimina. Muslimina. Dhahabtu bil muslimina. Muslimina. Seperti ini, Pak ya, betul ya? Ya. Betul. Oke. Kita ke isim sana, contohnya dhahabtu Bil Bil muslimaini. muslimaini. bil muslimaini. Muslimaini. Oke, untuk asmaul khamsah contohnya apa, Pak? Dhahabtu bi, dia siapa? Ayo, Bi Akhika. bi Hakika. Akhika. akhika. Betul seperti ini? Ya, Ustaz. Baik. Ada yang lain untuk ya tempatnya? Nggak ada, Ustaz. Oke, kita ke fathah. Fathah menjadi tanda i'rab jar di mana, Pak? Berapa tempat? Di satu tempat. Satu tempat. Ustaz. Apa saja? Ghairu munsharif saja. Ghairu munsharif. Isim ghairu Isim ghairu munsharif. Sorif. Nah, nanti kalau kurang paham tentang isim ghairu munsharif bisa disimak kembali ya. Memang isim ghairu munsharif itu agak panjang pembahasannya, dan kalau saya memang di bab jurumiyah yang paling sulit itu dulu isim ghairu munsharif. Tapi saya ulang-ulang ya, lama-kelamaan bisa. Pokoknya jangan lelah untuk mencoba terus, jangan patah semangat. Oke, contohnya isim ghairu munsharif. Apa misalnya? Bi Ahmad. Bi Ahmad. Bi siapa? Bi Ahmad misalnya ya. Bi Ahmad. Betul? Nah, Ahmad dia kemasukan huruf jar, maka dia harus di-i'robi dengan i'rob jar. Tanda jarnya apa, Pak? Fathah. 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 Kenapa fathah? Karena isim ghairu munsharif. Termasuk isim ghairu munsharif. Nah, ilatnya Ahmad itu kok dia disebut isim ghairu munsharif itu apa, Pak, kalau boleh tahu? Mungkin ada yang tahu. Karena termasuk isim alam. Pertama dia isim alam. Terus Kemudian isim alam kan harus punya sifat yang lain. kita menerima tanwin. Kita menerima tanwin. Karena termasuk isim alam yang sesuai dengan wazan fi'il atau sesuai dengan bentuk fi'il. Af'ala. Af'ala. Wazan af'ala. Betul, Pak? Af'ala, iya. Betul. Oke. Baik, dari sini ada yang kurang, Pak, di sini? Ada yang kurang? Kita lanjut ke i'rab jazm. Lanjut. Guru habis waktunya. Bagaimana? Lanjut, Ustaz. Guru Lanjut habis ya. waktunya. Oke. Ya. I'rab jazm. I'rab jazm punya berapa tanda, Pak? 2, Ustaz. Secara 3 tanda, Ustaz. global ada 2, secara rinci ada 3. Ya, Betul, Pak? betul. Pertama tanda jazm yang pertama apa, Pak? Sukun, Ustaz.
sukun. Yang kedua, membuang Buang huruf apa? ilat dan membuang Membuang nun. nun. Yang ketiga, Membuang non. membuang Non. membuang huruf ilat. Iya. Pak, seperti ini ya. Betul. Oke, sukun menjadi tanda jazm di berapa tempat, Pak? Di satu tempat tempat, yaitu di mana? di fi'il mudhari Mudhari. Sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Yaitu di dalam fi'il mudhari yang sahih akhir, ya, sahih akhir itu maksudnya huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Betul, Pak ya? Ilat. Iya. Fi'il mudhari saya ganti dengan sahih akhir. Betul, Pak ya? Betul. Contohnya, Pak, saya punya Lam huruf yadhhab. jazm lam lam yadhhab atau Lam lib Qalidun. atau Lam libu, lam yad, lam yadhhab. lam yad hab. Betul, Pak ya? Betul. Kita sukun karena dia memasukkan huruf jazm lam, dan tanda jazmnya adalah sukun karena yadhab termasuk fi'il mudhari yang sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binanya atau merubah i'rabnya. Baik, kita ke tanda yang kedua. Ada lagi, Pak, di sukun selain fi'il mudhari? Ada lagi? Ada. Oke, membuang nun menjadi tanda jazm di mana, Pak? Di mana? Fi'il Dua tempat, Ustaz. Dua tempat. Ya. Apa saja? Fi'il mudhari. Ya, membuang nun cuma menjadi tanda jazm di satu tempat saja. Ya, Satu tempat. di Af'alul khamsah. af'alul Khamsah. af'alul Khamsah. khamsah. Af'alul khamsah. Betul, Pak ya? Ya, Ustaz. Baik, kita punya contoh atau atul labu ya. Qali atul labu. Atul labu. Lam yad apa, Pak? lam Lam yadhabu. Lam yad habu. Habu. Nunnya hilang. Lam yad habu. Ya. Dari kata yadhabuna, ketika yadhabuna kemasukan lam menjadi nunnya dibuang. Jadi lam yad habu. Betul, Pak ya? Ya, Ustaz. Oke, kita ke contoh atau tanda yang ketiga adalah membuang huruf ilat. Iya. Ilat ya. Itu di mana? Fi'il mudhari, Ustaz. Di fi'il mudhari Yang bagaimana? Fi'il Mutal mudhari akhir. Fi'il mudhari. mutal akhir. Akhir. Fi'il mudhari mu'tal Akhir. akhir. Apa, Pak, maksudnya mu'tal akhir itu? Sebentar, Pak ya. Fi'il mudhari yang Apa maksudnya mu'tal akhir itu? Berupa huruf huruf mudhari ilat. yang akhirnya huruf ilat. Contohnya apa, Pak? Atau libu misalnya. Kita banyak contoh. Ya, Atau libu lam apa, Pak? Ayo, contohnya fi'il mudhari yang mutal akhir. Yas'a, Ustaz. Yas'a.
Yas'a. Yas'a. Sa dari kata yas'a. Ya. Ya. Berarti apa artinya yas'a, Pak? Berusaha. Tidak berusaha, tidak berjalan bisa ya. Ya. Yas'a. Seperti ini, Pak ya. Ya, Ustaz. Ya. Dia yas'a termasuk fi'il mudhari yang kemasukan huruf jazm. Maka dia harus dibaca jazm. Tanda jazmnya apa, Pak? Membuang huruf ilat. Nah, huruf ilat yang dibuang di situ apa, Pak, kira-kira? Apakah wawu atau alif atau nun atau ya? Yang dibuang adalah Alif ya. Alif. Ya. Kok bisa tahu alif? Ya. Harokat terakhir fathah menunjukkan bahwa yang dibuang adalah alif. Alif. Nah, kalau yang dibuang itu atau harokat terakhirnya kasroh, maka yang dibuang adalah Ya. ya. Contohnya, saya buatkan contoh juga, apa-apa. Todi, lu, lam, yar, Lam yar. Ya Rob. mi. Dari kata Roma yarmi, artinya Yarmi. melempar. Lempar. Atau berarti yang dibuang adalah ya. Betul? Ya. Betul. Kok tahu ya? Iya. Harokat terakhir kasroh menunjukkan tadi ada huruf ilat yang dibuang. Atau yang kalau dibuang wawu menjadi atau libu lam apa, Pak? Perang waza yang Yat bisa. Bisa. Ya. Iyat da ayat lam yad ya. Berarti di sini ada huruf ilat yang dibuang yaitu wawu. Kok tahu? Iya, terakhir doma menunjukkan bahwa yang dibuang adalah wawu. Oke. Dari sini kita sudah selesai membuat peta konsep untuk tanda-tanda i'rab. Mulai dari i'rab rafa, doma, wawu, alif, nun, kemudian i'rab nasab, makanya apa alif saya. Ada i'rab nasab, ada fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Kemudian i'rab jar, kasroh, ya, dan fathah. Kemudian jazm, sukun, membuang nun, dan membuang huruf ilah. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, Bapak? Silakan. Ini nanti di-share peta konsepnya tadi di grup tadi ya. Saya tadi nggak nyatet, sebenarnya cuma ngeliatin aja tadi. Ya, insya Allah saya share nanti di grup. Siap, insya Allah di-share. Nanti saya akan benahi dulu, kita akan share di grup. Baik, ada pertanyaan yang lainnya, Bapak? Silakan. Ada pertanyaannya? Atau ada usulan? Di sini kita tinggal ada 6 menit, ya 5 menit lagi.